itu terus ada yang oh, oke. Di record, oke. Perhaps it might have influenced me using this one. Okay. Right. Yeah. Back to the type zero here. So the usage of type zero actually to explain the events on the present. As you know, you already learned about the present tense. Yeah, it's talking about the general truth or scientific. Yeah. So in bahasa penggunaan present tense adalah sesuatu yang nyata, fakta ataupun ilmiah. Ya, karena bentuk yang present. So there is a concept on the zero, type zero, it is using present tense. Ya. Nah, the if clause-nya, okay, now we notice the if clause because there is a head using if word. Ya, jadi ini adalah kalimat yang sebelum koma ini adalah if clause-nya. Lalu di sini adalah kalimat main clause-nya. Ya, kalimat statement main clause-nya. Ya. Nah, dalam bentuk yang present, so karena ini lebih ke general truth or scientific things, ya, if we burn paper it become ash. Kalau kita bakar kertas akan menjadi abu, ya kan? Sesuatu yang logis. Okay. Now here's the second one. I feel sick if I eat too much. Well, I didn't feel that too. Ya, saya merasa sakit kalau saya makan terlalu banyak. Feel apa? Sick-nya di sini mungkin enak ya. Kebanyakan makan atau enak gitu. Kan sakit yang benar-benar sakit ya. Ya, perutnya sakit kalau kepenuhan ya. Okay, nah the third one here is if you don't brush your teeth, you get cavities. Nah, di cavities ini gigi sakit ya. Artinya gigi bolong, gigi hitam gitu ya, cavities. Nah, kalau tidak menggosok gigi, kamu akan mendapatkan gigi sakit gitu, gigi bolong, gigi risak ya gitu, cavities ya. Lalu the last example here, ya, tadi I already told you, besides you may use if, you can use when. Ya, penggunaannya sama. Jadi tetap dalam konteks pengandaian. Ya. Bisa kalau kita pakai if bisa ya. If people smoke cigarette ya kan bisa kan? Atau when people smoke cigarette ya, oke, their health suffers ya, itu udah commonly known ya. Kalau orang merokok kesehatannya terancam, ya kan? Ya, dibalik boleh nggak sih polanya? Yes, you may. Ya, misalnya it become as if we burn paper. Ya, di pertama juga boleh. Ya, tapi tetap dalam konteks yang if clause-nya tetap di sini. Misalnya di if burn paper-nya gitu, if bukan if become as we burn paper, itu that's not logic ya. Sesuatunya kita harus tahu dulu konsepnya secara logis gitu ya. Jadi kalau dibakar baru jadi abu. Nah, itu dia logisnya. So
type 2 di sini karena kemungkinannya sangat kecil, maka there you may put would, could, might. Di sini adalah bentuk modals yang lampau. Ya, selain penggunaan would, umumnya would dalam conditional sentence. Tapi boleh pakai could, boleh pakai might. Ya, might adalah bentuk yang pas dari will, ya kan? Oke, nah di sini formula untuk type 2-nya adalah tara, ya ini dia. Kok nggak bisa keblok untuk dari bawah? Ya itu. Oke ya. Jadi if clause-nya, aduh udah telepon lagi. Matiin dulu. Oke. Jadi if clause-nya adalah if clause-nya simple past atau were. Ya, jadi kalau misalnya pakai verb kedua boleh pakai were kalau untuk auxiliary-nya. Ya, kan kita bisa ketahui auxiliary juga bisa untuk menggantikan verb, ya kan? Nah, di sini kalau udah pakai verb kedua atau were, ya jangan lupa pakai koma kalau if clause in the first. Jadi kalau if clause pakai koma. Lalu main statement-nya apa? Would, could, might itu dulu. Lalu ke bare infinitive. Ya, let's see the example here. If, nah ini if clause berarti. If I inherited $1 billion, I will travel to the moon. Nah, itu kan kemungkinannya sangat kecil ya. Ada sih orang yang bisa berjalan ke bulan, tapi kan baru kayak siapa sih yang orang bule itu. Tapi kayaknya belum ada yang nyampe ke bulan deh, itu bohongan. Nah, itu jika saya mendapatkan $1 billion, ya, I would travel the moon. Jika, karena kemungkinannya sangat kecil, ya. Oke, nah di sini the second ya, if I owned a zoo, I might let people interact with the animals more. Ya, ya di sini masih kemungkinannya kecil karena kemungkinan dia nggak bakal punya ya kebun binatang. Iya, kan ada peraturannya kalau interaksi sama manusia, oh, pawangnya harus banyak, harus ada asuransi and lots of more ya. Oke, nah di sini kita lihat ada owned ya, verb kedua ya, dari sini simple past. Jadi dia pakai verb kedua bukan pakai word. Lalu koma
to drill yourself about the difference, ya, about verb, ya, masalah irregular sama regular. So this is the formula: if plus past perfect, comma, ya. And then you may use would, should, could, might. Di sini penggunaan should-nya ada karena levelnya tinggi, ya. Ini kan tadi udah bilang tipe 3 adalah bentuk yang paling penyesalan banget dibanding tipe 2. Tipe 2 adalah bentuk penyesalan, ya, beda. Kalau di sini pakai banget tipe 3. Karena that's why ada should-nya. Okay, now let's see the example here. If you had remembered to invite me, I would have attend your party. Berarti kenyataannya kan dia nggak diingetin, makanya dia nggak jadi datang ke pestanya, ya kan? Di sini ada past perfect pakai had, ada tambahan ed, ya. To invite me, ini komplementnya. Lalu penggunaan would, should, could, might, dia di sini pakai would, ya, boleh. Tapi jangan lupa have sama past, ya. Di sini have-nya, di sini past-nya, attended. Jadi ada verb 3, ada verb 3, ada past simple, ya, past participle, sorry. Di sini verb to, ya, past participle boleh pakai verb to ataupun yang have been, ya. Oke. Di sini dia pakai might, masih yang pakai commonly modality past bentuk might, ya. Oh ya, di sini nggak pakai koma karena yang pertama dia adalah main clause, ya. We might have gone to South Africa, ya. Di sini main clause-nya we might have gone to South Africa if she had not been pregnant. Dari kenyataannya, untuk penyesalannya banget adalah dia hamil, gitu. Ngapain pergi ke Amerika Selatan, ya? Lagi rusut. Okay, now the third example here. If you had told me you needed a ride, I would left earlier. Ya kan, di sini ternyata orang itu nggak ngomong butuh tumpangan, ya. Ya, di sini bentuk if clause dulu, ya. Ya, ada ed-nya, ada had-nya, ya, karena past perfect, ya. Ingat past perfect ada